Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, namanya adalah Qurdiyah binti Amru. Masa kelahiran dan kematiannya tidak diketahui. Menurut Imam Abdurrahman Al-Sulami dalam kitab Tabakat Al-Sufiyah wa Yalihi Zikr Al-Niswa Al-Muta'abidat Al-Sufiyat, Qurdiyah berasal dari Basrah, sekarang Irak, atau Ahwas, sekarang Iran. Ia mengatakan, Qurdiyah berasal dari Basrah atau Al-Ahwas. Besar hidupnya dihabiskan untuk melayani seorang sufi besar wanita di zamannya, yaitu Syawanah Al-Ubullah. Imam Al-Sulami menulis dalam kitabnya, ia mengabdi atau melayani Syawanah. Melayani seorang ulama atau wali meninggalkan kesan berbeda daripada sekadar melayani orang kaya atau pejabat. Pengabdiannya tidak didasarkan pada nilai dan angka, tapi pada bakti yang perlahan-lahan mendidik ketulusannya. Pijak landasan inilah yang membuatnya tercerahkan. Ia mengambil pelajaran dari berbagai peristiwa, interaksi dan pergaulannya dengan Syawanah. Ia menyerap banyak hal, mengambil banyak sisi, dan memahami banyak persoalan. Tentu, hal ini mungkin terjadi karena keluarbiasaan Syawanah, yang menampilkan dirinya apa adanya, tanpa menambah citra agar terlihat baik atau menghias diri agar terlihat pantas. Ia hanya berperilaku sebagaimana hati menggerakkannya. Karena pencitraan perilaku tidak akan mudah menyentuh hati secara tetap. Jikapun ia berhasil menyentuh, sentuhannya akan menetap sesaat saja. Melihat perubahan yang terjadi di diri Qurdiyah, seseorang bertanya kepadanya. Katanya, apa yang mengenaimu dari berkah melayani Syawanah? Qurdiyah menjawab, aku tidak lagi mencintai dunia semenjak melayaninya. Aku tidak lagi menaruh perhatian pada rezekiku. Pandanganku tidak lagi kagum terhadap seseorang dari para penguasa dunia karena ketamakanku padanya. Aku tidak pernah lagi memandang rendah seorang pun dari kaum muslimin. Qurdiyah berubah menjadi pribadi yang lebih baik setelah berkhidmat kepada Syawanah. Ia tidak lagi mencintai dunia berlebihan, ia tidak lagi mengkhawatirkan rezekinya hari ini atau esok, ia tidak lagi silau atas kekayaan atau kekuasaan orang lain, dan ia tidak lagi memandang rendah orang lain. Mungkin pandangan Qurdiyah tidak dapat dimengerti oleh kebanyakan orang. Karena mencintai dunia, mengkhawatirkan rezeki, memiliki ambisi, adalah hal yang wajar. Namun, bagi orang seperti Qurdiyah, tidak mencintai dunia, membuat ringan hatinya. Ia bisa berbagi dengan siapa saja tanpa merasa berat. Ia akan menyerahkan segala yang dimilikinya kepada orang yang membutuhkan tanpa berpikir panjang, seperti yang dilakukan banyak sufi lainnya. Dunia, harta benda dan ambisi, hanya berada di tangannya, tidak di hatinya. Begitupun dengan memandang rendah. Orang yang gemar memandang rendah akan terjebak dalam subjektivitas yang tidak adil. Sebab, pandangannya akan berbasis pada atribut-atribut tertentu. Misalnya, jika orang itu miskin, ia pasti buruk, jika orang itu bodoh, ia pasti tidak beradab, dan lain sebagainya. Cara pandang seperti ini membuat batas di pikiran manusia. Karena itu, Qurdiyah mengatakan, ia tidak pernah lagi memandang rendah muslim lainnya, karena atribut-atribut negatif tertentu. Ia membebaskan pandangannya karena sejatinya mereka adalah makhluk ciptaan Allah. Memandang rendah mereka, sama saja dengan memandang rendah penciptanya. Jadi, jangan salah artikan ucapannya sebagai diam tanpa usaha, tapi pandanglah ucapannya sebagai pasrah tanpa tanya dan usaha tanpa keluh. Artinya, ia tetap berusaha dengan halal untuk meraih sesuatu, tapi itu bukan tujuan. Tujuannya adalah untuk menggapai ridha Allah, dan bagaimana ia bisa memanfaatkan apa yang telah dicapai dan dihasilkannya. Lalu dapat dengan adil memperlakukan manusia, tanpa memandang mereka dengan tatapan merendahkan. Untuk itu dibutuhkan hati yang lapang dan dermawan, agar tidak mudah teralihkan oleh bisikan duniawi sehingga enggan berbagi. Semoga bermanfaat dan jadi pelajaran bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.